Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi Bapak Ibu semuanya nih, mumpung pemanasan masih pagi-pagi ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, waktu luang dan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menghadiri undangan yang diselenggarakan atas kerjasama dari pihak Universitas Terbuka dengan Yayasan Al-Munawwarah, Masjid Al-Muhajirin, Bukit Pamulang Indah. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Al-Munawwarah Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah, Bapak Joko Prabowo beserta jajarannya, serta Badan Pembina Yayasan Al-Munawwarah, Badan Pengawas Yayasan Al-Munawwarah beserta jajarannya, Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Husna, serta yang kami hormati semuanya, jajaran dari rombongan pengabdian kepada masyarakat, tim PKM dari tim PKM PAI Universitas Terbuka yang sama-sama kita banggakan dan kami hormati, terutama Bapak Rektor Universitas Terbuka Prof. Dr. Ali Muktianto MSc, dan juga Koordinator tim PKM PAI Universitas Terbuka Bapak Imam Syafi'i beserta seluruh yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami insyaallah. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama menyaksikan dan juga menghadiri yaitu acara opening daripada pembukaan pengabdian kepada masyarakat tim PKM PAI Universitas Terbuka yang insyaallah kita laksanakan pada hari ini dengan tema yaitu Sekolah Moderasi Digital untuk Ibu-ibu Majelis Taklim, Penguat Literasi Keagamaan dan Etika Media Sosial di Era AI. Kita boleh beri tepuk tangan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah pembukaan oleh MC, kemudian nanti dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian
laporan koordinator tim PKM PAI Universitas Terbuka oleh Bapak Imam Syafi'i. Kemudian sambutan dari Yayasan Al-Munawwarah Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah oleh Bapak Insinyur Joko Prabowo. Kemudian sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Rektor Universitas Terbuka yaitu Bapak Prof. Dr. Ali Muktitianto MSc. Kemudian doa penutup oleh Bapak Dr. Ahmad Anwar Abidin MPD dan foto bersama serta ramah tamah di ujung acara. Baik Bapak Ibu semuanya yang hadir, mari kita awali, kita buka acara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembukaan pada hari ini dan nanti kegiatannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah dalam hal ini akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sumadi Alwi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقول
وهو العزيز العليم وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين Allah. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habil karim. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah laporan koordinator tim PKM atau pengabdian kepada masyarakat PAI Universitas Terbuka yang insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i. Kepada beliau kami silakan. Sini Pak, sini Pak. Sini Pak, berdiri aja. Berdiri. Duduk ya, duduk. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti ibunya belum sarapan ya. Suaranya kok kurang keras sekali ya. Coba saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, suaranya sudah semangat. Insya Allah nanti kalau kurang, kalau lapar lagi sudah disiapkan konsumsi insya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum ilaihim thamarat la'allakum tashkurun. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Muhajirin Yayasan Al-Munawwaroh Masjid Al-Muhajirin. Munawwaroh itu yang memberikan cahaya. Namanya saja itu seperti Pak Presiden kita Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Insya Allah sehat selalu nggih Pak Joko Prabowo nggih. Semoga diberikan kesehatan, bisa memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin amin. Dan seluruh para penasehat, para pembina yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini. Kedua, yang terhormat Al-Mukarram Profesor Kiai Haji, banyak ini gelarnya ini, Dr. Ali Muktianto, semoga diberikan kesehatan, keikhlasan, keberkahan, bisa memimpin Universitas Terbuka mulai 2025 sampai 2035. Amin, wah senyum-senyum berarti ya. 2000 yes, pokoknya diberikan kesehatan, semoga 2 periode ya mohon maaf, amin amin ya. Para warek Prof. Hendrian, semoga diberikan kesehatan juga. Dan seluruh ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminnya kok kurang kenceng ini. Amin. Alhamdulillah. Kalau masih haus bisa sambil menikmati ya. Perkenalkan, oh puasa, Masya Allah, ini ahli-ahli surga ini. Besok masuknya itu dipanggil Aina So'imun. Dipanggil pakai pintu apa namanya? Ar-Royan ya. Ini kok jadi ceramah padahal laporan. Baik, di sini perkenalkan saya Al-Fakir Imam Syafi'i sebagai pelayan PKM dari Prof. Ali. Kebetulan dulu itu ketemunya sama Pak Joko Prabowo ini juga di Masjid UT. Saya dipanggil untuk istilah kalau di Pinang ya. Istilah di Pinang. Ini ada apa? PKM di PBI. Di Masjid Al-Muhajirin. Coba dikonfirmasi. Terakhirnya saya, karena saya itu prodinya pendidikan agama Islam, otomatis saya tanya di sana itu ada kegiatan apa saja. Ternyata di situ ada kegiatan untuk jamaah ibu-ibu. Nah, akhirnya saya membuat proposal, alhamdulillah disetujui, dan qadarullah kita bisa menjalankan PKM pada siang hari ini. Itu asal mulanya, asbabul wurud, asbabul nuzulnya itu seperti itu. Selanjutnya, nah karena ini Bapak Rektor itu kan sibuk sekali ya. Ya betul nggih Pak Rektor, sibuk sekali ya. Saya tanya, kapan waktu luangnya Prof. Ali ini? Akhirnya biasanya sama Pak Joko, April gimana? Saya tanya, yang mengatur jadwalnya tidak bisa. Biasanya itu Mei tanggal 21. Nah, akhirnya kita bisa memberikan kesempatan kepada UT dan Masjid Al-Muhajirin ini untuk bisa melaksanakan pembukaan. Dan untuk selanjutnya nanti insya Allah itu ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nanti kami juga koordinasi sama Pak Warek 4, Prof. Hendrian. Ini karena yang mengetahui kebutuhan apa yang ada di kebutuhan atau peningkatan apa yang harus dilakukan yang lebih baik di PKM ini. Itu seperti itu. Dan ternyata qadarullah kita bisa dipertemukan di bulan Syahrul Haram. Bulan yang mulia. Bulan apa ini Bu-Ibu? Bulan Dzulhijjah. Bulan kita bisa melakukan ibrohnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ayat yang saya baca tadi di surah 14, surah apa Ibu? Surah Ibrahim ayat 37. Itu mengisahkan bahwasanya ada salah satu
nanti insya Allah bisa dijelaskan Prof. Ali juga, ada di bukunya ini, nanti juga sudah saya siapkan bukunya. Ada salah satu wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dicatat dalam Al-Quran, tidak hanya dicatat di jurnal Scopus ya. Kalau harus jadi profesor kan harus ada jurnal Scopus. Lah ini dicatat dalam Al-Quran. Itu yang bernama istrinya Nabi Ibrahim siapa? Sarah? Hajar. Nah, Hajar ini ketika kita sudah mengetahui kisahnya, ketika Hajar dicemburui oleh Sarah, turunlah perintah untuk hijrah kemana? Ke Mekah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Nah, semoga yang ibu-ibu yang sudah haji, yang belum haji, semoga mendapatkan awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, mendapatkan keberkahannya. Dulu mungkin ketika haji, ketika umroh sangat mudah untuk sholat, untuk tilawah di sana. Semoga pulang dari sini juga akan diberikan kemudahan untuk sholat di masjid, untuk tilawah. Itu menjadikan keberkahannya. Karena di ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan bahwasanya dalam surah Ibrahim ayat 37 itu menerangkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim itu berhijrah, bukan tempatnya itu di zona yang nyaman, tapi apa? Zona yang lembah yang tidak bisa ditanamin. Ya. Sampai beberapa hari, sampai tidak bisa bisa menemukan apa yang harus dikerjakan oleh Hajar. Nah, sampai tujuannya apa? Ternyata tujuannya sesuai dengan firman-Nya, agar dekat dengan rumahnya Allah, mendapatkan keberkahan, liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, agar hatinya seseorang itu terpaut di masjid, terpaut di dalam rumahnya Allah, sesuai dengan salah satu orang manusia yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang, manusia, golongan yang hatinya itu enjoy, hatinya itu nikmat di masjid, merasa damai, merasa tenang, tidak ada kok gak cepat selesai lah itu. Ada adzan segera ke masjid. Insya Allah ini hatinya Pak Prabowo sama para jamaah semuanya ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan agendakan, kemarin juga berkomunikasi kepada Prof. Beni dari Prodi Teknologi Pendidikan, juga akan memberikan pelatihan kepada para pemuda yang ada di sini. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Syafi'i atas laporan untuk pengabdian kepada masyarakatnya, yang insya Allah mudah-mudahan setelah acara pembukaan ini tadi disampaikan bahwa apa-apa yang nanti bisa diusahakan untuk Yayasan Al-Munawwarah dari pihak Universitas Terbuka mudah-mudahan bisa dilakukan dan disegerakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Al-Munawwarah, Bapak Joko Prabowo. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Rektor UT Bapak Profesor Ali Muktianto, tetangga kami juga di Pamulang, kemudian beserta seluruh stafnya, yang terhormat Badan Pembina, Badan Pengawas, Badan Pengurus Yayasan Al-Munawwaroh yang hadir pada hari ini, juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Husna, serta para remaja masjid yang juga hadir pada hari ini. Pertama kita sampaikan puji syukur kepada Allah tentunya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, untuk bersilaturahmi, dan untuk salah satunya juga mungkin menyangkut dengan masalah ilmu yang akan disampaikan nanti oleh teman-teman dari UT. Yang kedua, tidak lupa kita salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Semoga kita termasuk yang setia mengikuti zaman, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari akhir kemudian, insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, atas nama Yayasan Al-Munawwaroh, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak UT yang telah bersedia menjadi mengisi permintaan kami. Tadi sudah disampaikan asbabun nuzulnya oleh Pak Dr. Imam Syafi'i. Kita bertemu di masjid UT menyampaikan surat permohonan kami. Oh ya, saya juga sebelum lupa saya sampaikan, ide ini muncul dari pengurus kami, wakil kami, Bapak Turjai. Beliau memang bidang pendidikan. Jadi beliaulah yang menginisiasi awalnya kerjasama dengan UT ini. Kalau saya bukan pendidikan, jadi saya kurang paham. Makanya beliaulah yang menginisiasi segala macam urusan pendidikan ini, beliau menguasai. Kemudian saya waktu itu menjadi kurir saja ke UT, membawa surat ini. Alhamdulillah, kami sholat Jumat bersebelahan dengan Prof. Ali Muktianto. Kita ngobrol-ngobrol, pas di belakangnya ada Dr. Imam Syafi'i. Langsung bereskan surat itu. Kemudian saya kontak Pak Hendrian, karena beliau yang ini, untuk menguruskan segala macamnya. Hingga jadilah hari ini pembukaannya. Itu asbabun nuzul nyambung yang tadi Pak Imam Syafi'i sampaikan. Jadi tidak yang kebetulan, semuanya atas izin Allah, dan semuanya dimudahkan, begitu mudahnya, sehingga kita bisa bertemu hari ini. Ada beberapa, tadi mungkin Pak Imam Syafi'i sudah menyampaikan program apa saja yang akan disampaikan program ini. Namun ada beberapa hal yang juga ingin kami sampaikan kepada UT, khususnya ke Pak Prof. Muktianto. Kami di sini juga punya PAUD, Pak. PAUD, kemudian ada pendidikan tahfiz Quran, ya, yang mungkin kami masih memerlukan bantuannya untuk sertifikasi guru-gurunya, karena semua belum ada sertifikasinya, walaupun PAUD-nya sudah dapat izin. Nah, tapi gurunya kita masih perlu bantuan dari UT, mungkin bisa suatu saat nyambung dari program hari ini awalnya, mungkin nanti nyambung kepada program berikutnya, sehingga kita menjadi pusat Center of Excellence di sini. Mudah-mudahan dengan UT ini kita bisa berkembang lebih jauh lagi untuk pengembangan pendidikan di Al-Munawwaroh dan Masjid Muhajirin ini. Juga sebelum saya lupa, saya mungkin kenalkan dulu teman-teman dari Al-Munawwaroh. Yang pertama, yang pakai baju kuning, topi kuning, Bapak, silahkan berdiri, Pak. Silahkan sampaikan namanya, Pak. Nama saya Sukamdi. Pak Sukamdi, beliau pembina. Berikutnya, Pak, silahkan. Benar. Oke. Pak, silakan. Nama saya Rowono. Pembina. Silakan, Pak Efri. Assalamualaikum, saya Ferry Almin dari Pembina. Silakan, Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Monggo Pak. Assalamualaikum, nama saya Satri mendampingi Pak Joko sama Pak Kiai. Oke, terima kasih. Itu pengurus-pengurus inti di sini Pak. Jadi yang Saya perlu di sini nggak Pak? Saya makmum. Oke, terima kasih. Pak Ferdian ini kita sering bercanda lah sama beliau ini. Apa dia di BMT kita yang sudah sering kita ketemu. Dan itu juga bagian dari kita karena pendirinya adalah jamaah-jamaah sini juga. Pak Hendrian ini kan juga remaja masjid dulunya, jadi tahu persis masalah di sini, ya Pak. Jadi baik, ini ibu-ibu, saya kira ini majelis taklim yang setiap Senin sampai Kamis ada di ruangan ini atau di ruang sekretariat, ruang serbaguna di sana. Sedikit mengenai latar belakang ini. Jadi yayasan ini sudah berdiri hampir 40 tahun ya Pak Kamli ya. 40 tahun yang awalnya tentu dimotori oleh ibu-ibu Haji Salim yang memotori berdirinya ini, mencari dana dan sebagainya sehingga jadilah masjid seperti ini. Jadi perjuangan ibu-ibu memang tidak bisa diragukan lagi. Itu sudah tercatat ya di mana-mana mereka yang paling aktif dalam salah satu kegiatan masjid ini. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan. Tentunya mudah-mudahan kegiatan awal ini bisa menjadi awal yang baik untuk kegiatan selanjutnya seperti yang kami sampaikan tadi. Karena nanti saya lihat Pak Hendrian aja nodong. Kalau Pak Hendrian kita perlu ini, nanti kita minta tolong Pak Hendrian aja lah. Biar gampang dekat-dekat sini. Tapi terus terang kami yang betul-betul memerlukan untuk kemajuan pendidikan di sini, baik PAUD-nya maupun pendidikan tahfiz Qur'annya. Karena setiap sore ini ada 100 orang Pak yang anak tahsin di sini yang belajar dari Senin sampai Kamis. Dan ketuanya Ustadz Raju yang mengenapi anak-anak di sini. Itu saja barangkali dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Ali Muktianto yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk meresmikan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Prabowo atas sambutannya mewakili Yayasan Al-Munawwarah Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah yang tadi sudah menyampaikan beberapa program, khususnya program-program pendidikan yang ada di Yayasan Al-Munawwarah Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dari kerjasama kita dengan Universitas Terbuka. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Rektor Universitas Terbuka mengenai program pengabdian kepada masyarakat, yaitu yang akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Ali Muktianto MSc. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-ayah amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada uswah qudwah kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus yang saya hormati, akhinal kiram wal muhtaram,
khususon Bapak Haji Joko Prabowo dan seluruh jajaran pengurus dan juga Badan Pembina yang ada di sini, juga tim PKM UT dan tentu saja ibu-ibu remaja Majelis Taklim Al Husna. Remaja ya Bu ya. Remaja. Pernah remaja. Alhamdulillah. Pada pagi ini saya merasa sangat bergembira karena saya ini merasa apa ya, dejavu. Dejavu itu seperti kembali. Sebenarnya saya kan rumahnya dekat sini. Dulu waktu masih unyu-unyu, masih unyu-unyu. Ya kadang-kadang sholat ke sini. Cuman di sini nih kan kalau terawih 11 rakaat ya Pak. Saya itu inginnya yang 23 tapi diskon 60% gitu ya. Jadi statusnya 23 tapi diskon. Saya di sana itu di masjid sebelah ini Al Amanah. Saya tinggalnya di Masjid Al Amanah. Dulu almarhum sahabat dan anak buahnya almarhum Pak Syafruddin Rojali. Saya ini Pak Syafruddin hadir di sini. Ya, moga-moga Allah mayarham. Kemudian juga saya merasa sangat terhormat karena dulu sama juga dengan Pak Haji Joko ini membangun Masjid Al Amanah juga. Jadi beliau itu selama ada masjid di mana-mana pengen ikut bantu aja terus gitu ya. Jadi ini agak repotnya ini. Jadi saya bilang nggak usah lah ngurus Al Munawwarah aja. Di sini makin bagus. Dan memang terbukti setelah 40 tahun ya Pak ya, Pak Haji. Ini Al Munawwarah ini Masjid Al Muhajirin betul-betul masih eksis dan semakin maju dan semakin berdaya. Saya juga malu hati ini Pak Haji. Jadi sini sorenya sudah 100 anak-anak yang tahsin, tahfiz. Kalau di kita malah punya TPA resmi di Al Amanah itu, sudah punya izin segala macam. Muridnya makin menyusut karena ya begitu saya pindah agak lemes dikit lah gitu. Saya pindah ke Witana Harja sekarang. Kemudian yang berikutnya arti penting BPI khususnya dan jamaah Masjid Al Muhajirin di bawah pembinaan Yayasan Al Munawwarah ini bagi UT sangat penting dan tidak bisa dilupakan dalam kesejarahan UT. Jadi hampir sebagian besar pegawai UT itu tinggal di kompleks ini. Jadi sebenarnya kalau UT tidak melakukan PKM di sini itu sebenarnya agak durhaka itu sebenarnya, agak durhaka. Makanya saya mengembalikan supaya nggak durhaka ini. Katanya kalau nak durhaka itu kan dikutuk jadi batu gitu ya. Moga-moga tidak dikutuk jadi batu, UT makin maju lagi. Itu yang kami inginkan. Sehingga sebenarnya harusnya tidak perlu meminta lagi Pak Joko. Jadi kalau ada kebutuhan di Al Muhajirin mestinya langsung kita turun tangan. Tapi karena ada beberapa persoalan administrasi, jadi tidak bisa semudah kita lakukan. Maka ya tadi cerita Pak Joko, qadarullahnya itu pagi-pagi hari Jumat pas beliau habis tenis lapangan, dan saya itu biasanya kalau Jumatan di Masjid UT itu saya jarang di bawah mimbar tuh saya. Ya saya kadang-kadang di bawah pohon gitu ya, karena meskipun rektor ya di belakang gitu. Kadang-kadang nggak enak juga itu. Sekarang ini kalau di belakang itu teman-teman jamaah pada nyuruh saya ke depan. Saya bilang saya ini kan jamaah gitu. Kalau saya telat ya di belakang, jangan di depan gitu. Tapi selalu disiapin apa itu sajadah kosong gitu. Itu buat siapa? Itu khodam saya mungkin di depan gitu. Jadi saya di belakang gitu. Nah itu kok ya itu tadi ya, tidak ada yang kebetulan, betul kata Pak Haji Joko. Jadi saya nggak menyadari beliau di samping saya. Begitu selesai saya sholat, loh ini Pak Joko, wah reunian. Terus cerita-cerita lah mau bikin ini. Nah, saya punya santri saya nih, Imam Syafi'i ini agak nakal dia. Nah, agak nakal, itu kalau dikasih kesempatan lebih panjang, pasti minta anak ibu itu untuk jadi istrinya. Beliau masih muda kan, masih kecil. masih muda. Beliau ini hidupnya memang di masjid. Dulu itu saya merayu beliau untuk tinggal di rumah saya supaya ngurus masjid, tapi katanya kejauhan karena beliau hobinya itu kalau ke kantor jalan kaki. Awalnya semangat, pokoknya saya siap jalan kaki, dikira rumah saya itu belakang UT gitu. Dia sekali jalan dari sini ke kantor langsung saya menyerah Pak, mau pindah deket-deket gitu.
Tadinya mau saya minta tinggal di sini saja nemeni Ustadz ya, biar bisa makin ramai. Gitu. Gimana, Mas Imam mau menemani? Tapi syaratnya beliau diizinkan poligami gitu. Jadi Bu, saya cerita ini. Nah, ini manusia paling jujur menurut saya di UT. Jadi waktu masuk UT pertama kali, satu-satunya pegawai yang mengatakan saya ingin poligami itu hanya Pak Imam Syafi'i. Nah, hanya ingin saja, tapi berani enggak, gitu kan. Nah, terus setelah itu saya konfirmasi ke istri beliau, enggak Pak, itu hanya guyon aja, katanya gitu. Tapi sambil dipelototin dia. Akhirnya enggak jadi sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi beliau ini dulu ini pengasuh, pengurus Masjid Al-Falah ya, Mas. Yang di Surabaya itu. Iya. Jadi beliau itu tinggal di sana, mulai dari S1 sampai S3 itu di masjid. Jadi yang nyekolahin ini Masjid Agung Surabaya itu. Nah itu saya culik, saya bawa ke UT, gitu ya, supaya kita makin bagus. Dan saya berharap Ustadz Imam di sini saja, di Al-Munawwarah saja, di Al-Muhajirin, bantu-bantu di sini. Tadi kan ada PR dari Pak Haji, membesarkan PAUD, kemudian membesarkan tahfiz. Beliau ini kecil-kecil hafiz Quran. Hafiz Quran. Tapi nggak tahu sudah mulai lupa nggak. Katanya penghafal Quran itu nggak boleh jadi mantan. Kalau yang lain boleh jadi mantan, tapi penghafal Quran tidak boleh jadi mantan. Ya Pak Haji Sumadi. Nah beliau ini sahabat saya juga. Sahabat khotib di Masjid Al-Amanah juga. Jadi ini rumah kita sendiri. Jadi saya berharap UT itu diberi kesempatan malah Pak Haji untuk bisa melakukan pengabdian masyarakat di sini. Nah nanti jadi tolong Mas Fahri sama Ustadz Imam, pokoknya bikin terus apalah gitu pengabdian di sini, apa aja bikin aja. Gitu. Nah, di sini ada Mbak Ila itu senior di UT, jadi minta ajaran beliau. Udah pensiun ya Mbak ya? Udah pensiun. Gitu. Pokoknya kalau pensiunan UT itu dijamin sejahtera ibu-ibu. Sudah pensiun masih cantik nih. Apalagi kalau nggak pensiun gitu. Ya, jadi Mbak Ila ini dulu saya inget nih yang ngajarin saya dulu di UT. Jadi saya masih kecil diajarin beliau main ke kementerian ngurus ini itu. Ya, inilah muridnya Mbak Ila jadi rektor, bangga lah. Jadi kemudian yang berikutnya saya sebenarnya kalau jadi rektor tadi tuh Ustadz Imam tuh salah nyebut. Jabatan saya jadi rektor tuh 2025-2030 gitu. Beliau angkanya salah itu 2035. Tapi kadang-kadang doa Ustadz tuh terkabul gitu ya. Ya itu saja. Moga-moga lah. Amin. Tapi sebenarnya semua ini amanah. Amanah itu yang penting tunai sampai kepada tujuan. Jadi bagi saya di mana saja nggak terlalu. Yang penting dipercaya sama Allah, itu yang paling susah ya. Dipercaya pertama tentu saja kalau ibu-ibu Al-Husna ini ya khususnya dipercaya untuk 3 hal. Ini sedikit ya. Saya mengimbangi karena disebut beliau kiai, jadi saya harus menunjukkan sedikit kiai. Perempuan itu, wanita itu dipandang dari 3 hal. 1, karena dia wanita. Yang kedua karena dia istri, dan yang ketiga karena ibu. Nah, jadi 3-tiganya ini harus tangguh. Nah, dan pengabdian seorang wanita itu tidak pernah berhenti sampai maut melepas kita. Itu. Jadi jangan, makanya saya sebutnya remaja Pak Haji ya, remaja. Kenapa? Karena tadi surat Ibrahim itu menjelaskan. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ibu Sarah ya, saya tadi sebutnya Hajar, saya Sarah, karena Sarah itu menurut saya itu wanita yang luar biasa, karena mengizinkan suaminya poligami. Sekarang nggak ada yang berani niru Ibu Sarah di sini. Sudah sepuh, sudah lanjut usia, masih bisa melahirkan. Nah, itu artinya masih muda gitu. Jadi Ibrahim tuh kalau nggak salah nih Ustadz ya, punya anak itu di usia 70-an. Jadi tidak ada istilah pensiun. Tidak ada pensiun. Nah, namun di kita memang tantangan kita nih Pak Haji,
bahwa selalu di setiap pengajian itu yang hadir para remaja semua. Itu yang tua-tua nggak mau hadir, atau yang muda-muda nggak mau hadir. Nah, ini tantangan kita. Memang betul bahwa rumah tangga kita sebagai seorang ibu itu diukur dari keberhasilan mendidik anak. Gitu. Jadi seorang istri itu diukur dari keberhasilan mendukung dan mensupport suami. Sebagai seorang wanita itu keberhasilan diukur sebagai mukminah dan muslimah sejati. Nah, 3 hal ini nanti saya kira Ustadz Imam Syafi'i bisa menjadi program nih. Tadi kalau nggak salah program PKM kita itu pertama adalah moderasi keagamaan. Hari ini banyak agama itu disalahgunakan, disalahartikan. Gitu. Mestinya kita sebagai orang Muslim itu fanatik ke dalam. Ke dalam itu harus fanatik, tidak boleh. Bagi kita tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Itu harus fanatik kita. Tapi begitu kita keluar, ketemu dengan umat yang beragam, maka kita harus wasatiyah, kita harus moderasi, kita harus menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Karena tugas Rasulullah itu adalah untuk menjadi rahmatan lil alamin, agar akhlak umat itu terbentuk. Bu'istu liutamima makarimal akhlak, agar akhlak umat itu terbentuk menjadi akhlak-akhlak penduduk madaniyah, penduduk negeri yang memang Allah ridho dan kita pun ridho kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk literasi terhadap keagamaan dan multimedia sekarang ini. Ya, di era AI. Ya, di era AI. Nanti saya berikan satu file rangkuman gimana membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di buku ini nanti dibagikan oleh Ustadz Imam Syafi'i, salah satunya di situ. Saya punya satu slide gitu. Itu kita bisa minta apa saja itu pakai AI. Nah, kalau kita tidak punya literasi yang cukup, ya apalagi ini ibu-ibu semua ini ibu-ibu yang terpelajar, pasti cukup buka gadget, tanya-tanya sama ChatGPT, tanya-tanya Gemini, dan seterusnya, semua pasti ada jawaban. Nah, masing-masing ibu katakanlah 4 ibu saja nanya misalkan, bagaimana hukumnya potong rambut, nah, gitu. Potong rambut tanggal 1 Zulhijjah sampai berkorban, gitu. Itu yang satu mengatakan sunnah muakkadah. Yang satu mengatakan makruh, yang satu mubah. Itu masing-masing punya rujukan. Ini bisa berantem itu. Awalnya pada main HP, nanya sendiri, berantem. Bisa. Nah, ini kalau tidak punya literasi keagamaan yang cukup, termasuk literasi digital, itu berbahaya. Termasuk kita ini, orang tua, ke anak-anak kita. Anak-anak kita itu badannya ada di kamar. Tapi pikiran, hatinya, bahkan fantasinya itu jauh melampaui dunia, malah mungkin melampaui batas. Nah, ini kan kita harus pandai. Kalau zaman saya kecil dulu seperti itu ya sudah. Zaman saya kecil ya, itu kita diambil sama ayah kita, kemudian kaki saya ditali gitu, terus dimasukin sumur. Zaman saya kecil masih ngalamin gitu, Bu. Jadi kalau mau jadi rektor harus mengalami situ dulu kali. Tapi zaman sekarang, besok mungkin dilawan tuh sama anak-anak. Ya. Tapi dengan cara itu zaman saya kecil menimbulkan efek jera, kemudian semakin takzim sama orang tua. Tapi sekarang seperti itu kan makin dendam. Nah, ini ibu-ibu semua saya berharap bisa, paling tidak kalaupun ibu-ibu ini sudah tidak punya anak-anak yang kecil, cucu-cucunya. Dan kemudian anak itu, definisi anak jangan dibatasi dengan anak nasab saja. Anak-anak bangsa, anak-anak pelanjut nanti itu juga anak-anak kita. Anak-anak kita. Jadi kalau kita berpikir anak nasab saja, ya itu tidak adil. Ya, nanti bagaimana yang Allah takdirkan yang memang tidak diberi anak nasab? Dia juga punya berhak untuk awaladin solihin. Begitu. Awaladin solihin yad'ulah. Siapa nanti yang yad'ulah, yang mendoakan? Itu kan anak-anak kita. Salah satunya tadi yang 100 anak PAUD itu amal jariah yang nyata di depan kita. Jadi mohon
Ini sekali ini saya mau memerintah Pak WR4. Pak WR4 itu dulu mentor saya. Tapi mumpung saya rektor, saya mau perintah dia. Jadi tolong itu Pak WR4 PAUD di sini dibantu. Tadi guru-guru yang belum sertifikasi, ya jangan banyak-banyak, mungkin 1 atau 2 tiap tahun diberi beasiswa Pak WR4. Nah, diberi beasiswa untuk sekolah di UT. Bisa nggak Pak WR4? Kalau nggak punya uang, nanti minta rektornya. Itu saja ya Pak WR4 ya. Pak WR4 ini menurut saya orang paling tidak mau dicuri amalnya. Pak WR4 ini saya pengalaman saya. Dulu saya dibina sama beliau, ke masjid beliau yang ngajak-ngajak. Jadi beliau itu salah satu ciri khasnya, kalau masih punya uang itu kalau makan tidak mau ditraktir. Pasti beliau yang bayar. Meskipun pakai dompet kita, dia bilangnya utang ya, gitu. Utang tapi yang mana? Itu. Beliau ini. Jadi nggak mau dicuri pahalanya. Rupanya saya masih baru ingat dulu itu bahwa amal kecil tapi yang besar dampaknya itu adalah mentraktir teman. Gitu. Beliau amalkan ini. Ya itu saja, saya kalau bicara udah kemana-mana ini Pak Haji ya, mohon maaf. Terima kasih, saya senang sekali. Ini sebenarnya alasan saya untuk tidak ke kantor. Kantor pusing Bu. Di sini lama-lama enak. Ketemu calon-calon penghuni surga ini enak, adem. Minimal jadi saksi lah lama-lama dikit. Nanti kalau tidak ketemu saya, ibu-ibu kalau nggak ketemu saya di surga ya carilah saya dipanggil gitu. Jadi saksi minimal. Jadi kalau saya mau nanti dimasukin, misalkan dimasukin neraka, nauzubillah oleh malaikat, saya bilang, oh tanya dulu tuh sama jemaah Al-Husna, gitu. Bener nggak pernah berdiri di depan ngasih 1 ayat 2 ayat, nah gitu. Saya itu termasuk alirannya Gus Baha, bahwa setiap mukmin Muslim itu tidak mungkin masuk neraka. Karena apa? Sepanjang dia hafal, entah itu 1 ayat saja dari Al-Quran. Nah ini sedikit rumus nih buat ibu-ibu supaya optimis. Ibu-ibu ini harus yakin masuk surga. Bahwa Al-Quran itu kan kalamullah, betul ya? Makanya perdebatan panjang Al-Quran itu makhluk atau tidak itu sudah jangan percaya kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena itu salah satu yang membuat kita akan jauh dari Islam. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu huwa Allah. Kalamullah itu dialah Allah. Nanti Ustaz, jadi tugas Ustaz Syafi'i ya menerangkan. Ini belum saya ajarkan tapi dia harus nerangin. Nah, kalau kita hafal ayat Quran, tidak mungkin Allah itu menyiksa di dalam jasad yang di jasadnya ada kalamullah. Tidak mungkin. Nah ini agak berat ini Pak Haji ya. Ini karena ada bapak-bapak pembina ini supaya dikaji lebih jauh lagi. Jadi Allah tidak mungkin. Jadi kalau kita minimal hafal Al-Fatihah, itu pasti. Kita tunjukkan saja. Saya hafal Al-Fatihah. Enggak mungkin tuh. Malaikat berani-berani menyiksa kalamullah. Gitu. Jadi saya kasih rumus Bu. Nanti kalau kita sama-sama meninggal, kalau malaikat mungkar nakir datang gitu ya. Datang, marrobuka gitu ya. Tanya dulu, kan ibu-ibu udah belajar ilmu tajwid ya. Tanya dulu. Malaikat sebentar, jangan nanya-nanya dulu, ente siapa? Nah, berani gitu Bu, jadi harus pede. Saya malaikat mungkar nakir, tugas saya nanya-nanya. Kenapa? Kok nanya gitu? Ya, saya mau nanya. Kalau kamu memang malaikat, kan malaikat itu pinter. Saya tanya, marrobuka terdiri dari huruf apa? Non mati ketemu ro. Itu bacaannya apa? Malaikat nggak tahu Bu, nggak tahu. Idgham bila gunah nggak tahu dia. Bingung dia, malaikat bingung. Waduh, padahal malaikat itu hanya melaksanakan satu tupoksi saja, tugas saja. Kalau nanya terus, dia tidak nanya kenapa dan bagaimana enggak. Begitu non mati ketemu roh dia nggak ngerti. Waduh saya nggak ngerti. Dia balik ke Allah. Wahai Allah ini ada makhlukmu agak nakal nih. Saya tanya malah balik nanya. Gitu kan. Sudah kasih tahu idgham bila guna. Waman nabiyuka. Non mati ketemu non mati. Gunah musyaddadah. Itu apa? Nggak ngerti lagi dia. Balik lagi ke Allah. Lama-lama Allah bosan, ini malaikat saya nggak pinter-pinter sudah. Sama orang pinter kamu nanya-tanya masukin surga. Nah gitu. Jadi harus berani seperti itu. Kalau kita berani begitu tahu malaikatnya. Nah, kalau begitu datang bentuknya ini udah takut,
Makanya sekarang siapkan mental, caranya ngaji terus di masjid ini, nah, menguatkan mental, yakin. Jadi barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti surga. Itu ya Bu Ibu semua. Terima kasih. Matur nuwun ya Pak Joko ini saya. Jadi sebenarnya profesi saya itu yang pertama adalah ustadz, yang kedua rektor gitu. Jadi sampingannya rektor saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian terima kasih sekali lagi atas kesempatannya untuk UT bisa PKM di Yayasan Al-Munawwarah, dan saya berharap mohon juga sekaligus ke Pak Ketua, Bapak Pembina, untuk UT terus diberi kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat di sini. Salah satunya nanti kalau ada guru tadi yang belum jadi guru, dimasukkanlah dikit-dikit. Ini kan apa ya, nepotisme yang baik ya Pak Wiranto. Ya, gitulah. Masa 1-2 beasiswa guru nggak bisa kan gitulah. Kalau enggak Pak WR4-nya ganti aja gitu. Begitu. Beliau itu pegang beasiswa 20.000 per tahun dari UT. Jadi yang memutuskan beasiswa UT itu ada kuota 20.000 itu beliau. Kalau saya nggak punya keputusan, beliau yang punya keputusan. Rektor itu sekarang makhluk yang tidak berdaya di UT. Karena jadwalnya diatur oleh sekretaris, diatur oleh wakil rektor. Pokoknya ikuti. Saya kesini aja itu dikawal sama Alfian itu. Jadi sebenarnya dia itu ini intelnya istri saya. Nah, itu masalah. Kemarin semalam saya mau rapat, saya usir, dia tetap nggak apa-apa Pak, saya nungguin. Padahal saya mau bicara rahasia laki-laki. Dia ngawal terus dia. Nah, saya mau cek nih ada rekening transferan dari istri ke dia nggak. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, PKM moderasi keagamaan dan literasi keagamaan di era digital, di era AI ini secara resmi di Masjid Al-Muhajirin Yayasan Al-Munawwarah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya secara ini saya ingin, ini Pak Haji ada buku, ini nanti dibagikan ke semua ibu-ibu ya? Ada 50, ini kan enggak ada 50 dibagi semua. Ya, ini Pak Haji. Baik, bukunya. Moga-moga ini tulisan kita-kita, moga-moga bisa ada manfaatnya. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Sekaligus mohon pamit ibu-ibu sekalian, karena setelah ini tim akan berdiskusi dengan badan pengurus dan pembina untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya supaya pengabdian di yayasan ini bisa continue terus-menerus dan tidak berhenti. Mohon maaf lahir batin. Dulu Pak. Foto dulu ya. Ya foto. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan 3 ya. Kayaknya apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Saya bibirnya dapat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. UT. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Ali Mukian MSc. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, berkah untuk kita semuanya, dan juga beliau mudah-mudahan selamat sampai di perjalanan sampai tujuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, insya Allah ada kita akhiri dengan membaca doa bersama, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita insya Allah akan kita tutup pertemuan pembukaan kemudian pada masyarakat ini dengan bacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan dan dibacakan, dipimpin oleh Bapak Dr. Ahmad Anwar Abidin MPD. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berdoa, semoga apa yang kita jalankan pada pagi hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh yang diterima di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddadatina wal masyayikhina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Amin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana anzilna ma'idatan minas sama'i takunu ma'idatan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin. Rabbana yassir lana umurana ma'a rahmati qulubina salamati wal afiyati fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.